Baik. Kita masuk ke segmen ketiga. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produk gabungan. Ya, kita langsung aja. Misalkan perusahaan menghasilkan dua macam produk. Satu produk A dan satu lagi produk B. Kemudian biaya produknya dibuat gabungan atau dibilang joint production cost, gitu kan? Maka penetapan titik mencapai keuntungan maksimum itu juga bisa dilakukan dengan diferensial parsial atau turunan secara parsial. Oke, baik. Misalkan QA itu adalah banyaknya unit produksi barang A. QB adalah banyaknya unit produksi barang B. Kemudian RA itu adalah penerimaan dari produk A. RB adalah penerimaan dari produk B. PA misalnya harga jual dari produk A, PB adalah harga jual dari produk B. Kemudian untuk biaya kita kasih simbol C, itu biaya gabungan untuk menghasilkan produk A dan produk B. Nah, maka untuk penerimaan total kita bisa langsung dapatkan R adalah RA plus RB. RA-nya dari mana? Dari harga kalikan banyaknya produk yang terjual. Produk A yang terjual. RB-nya dari mana? Banyaknya produk yang terjual kalikan harga. Ya, oke. Jadi sederhana. Kemudian keuntungan totalnya adalah R dikurang C. R dikurang C ini akhirnya akan membentuk sebuah fungsi dari dua variabel yaitu QA sama QB. Nah, dengan adanya variabel majemuk seperti ini, variabel pertama adalah QA, QA, variabel kedua adalah QB, maka kita bisa membuat turunan parsial. Untuk apa? Ya, seperti biasa bahwa keuntungan maksimum dari sebuah fungsi keuntungan itu adalah ketika turunan pertamanya terhadap A itu sama dengan 0, turunan pertamanya terhadap B itu sama dengan 0. Ya. Kita sudah dapatkan gambaran untuk sebuah fungsi yang seperti ini. Ini adalah nilai 0 adalah menunjukkan bahwa bidang singgungnya, bidang singgung yang menyinggung fungsi F, QA, QB itu dalam posisi yang mendatar. Nah, dengan adanya pemahaman bahwa ini adalah posisi mendatar, sebenarnya ada beberapa dugaan. Yang pertama dia adalah maksimum, yang kedua dia adalah minimum, dan yang ketiga adalah dia merupakan titik point of inflection atau titik berganti lengkung, ya, misalnya dari melengkung ke kiri kemudian melengkung ke kanan, gitu ya. Nah, ini adalah situasi di mana turunan pertamanya sama. Nah, dengan didapatkannya nilai 0 pada turunan pertama ini, maka akan diperoleh nanti dua persamaan dengan dua variabel. Nah, maka akan ditemukan QA-nya berapa, QB-nya berapa. Dapat nilai QA-nya, dapat nilai QB-nya, maka ya, untuk fungsi yang pangkatnya lebih dari 2, itu perlu dikonfirmasi karena ada kemungkinan dia bukan maksimum, tapi mungkin juga adalah minimum. Jadi untuk mengkonfirmasi, lakukan turunan kedua. Turunan kedua untuk menentukan lengkungnya.
ya, apakah lengkung ke kiri atau lengkung ke kanan. Untuk maksimum, lengkungnya adalah lengkung ke kanan. Kalau lengkung ke kanan berarti kita harus pilih yang turunan parsial keduanya itu lebih kecil dari 0. Ya, ya untuk mendapatkan nilai lebih kecilnya dari mana gitu ya. Kita kemarin sudah memberikan simulasi. Kalau lengkungnya ke kanan, kita buat dua garis singgung yang berdekatan, kemudian masing-masing garis singgung dibikin gitu ya. Kemudian ada warna biru, ada warna merah gitu kan. Warna merah itu yang lebih landai, dia 20, misalnya kita tentukan angkanya 20. Yang lebih curam itu misalnya 100, ya, karena dia lebih mendongak ke atas gitu kan. Sehingga nanti eh, yang lebih di kanan akan dikurangi yang lebih di kiri. Yang lebih di kanan itu misalnya 20, yang lebih landai kan berarti eh, lebih landainya ada di sebelah kanan, maka 20 dikurangi 100. 20 dikurangi 100 itu lebih kecil dari 0. Ya. Jadi itu salah satu caranya untuk eh, secara grafik yang menghubungkan antara eh, melengkung ke kanan dengan turunan kedua. Ya. Nah, nanti dapat ini, memastikan ini, baru kita bilang bahwa titik Q A dan titik Q B ini adalah tempat di mana keuntungan mencapai ini. Nah, setelah itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Dapatlah nilai keuntungan maksimum. Gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk ke latihan soalnya. Biaya total adalah C QA kuadrat plus 3QB kuadrat plus QA QB. Harga jual masing-masing produk adalah PA dan PB, 7 dan 20. Pertanyaannya adalah berapa unit barang produksi, ya, berapa barang yang diproduksi agar tercapai keuntungan maksimum. Baik, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah membuat formulasi untuk penerimaan total. Penerimaan totalnya dari mana? Dari RA dan RB. RA-nya 7 kali QA, RB-nya adalah 20 kali QB. Ya, sehingga 7 QA plus 20 QB. Kemudian keuntungan totalnya jadi seperti apa rumusnya? R dikurangi C, maka 7 QA plus 20 QB min QA kuadrat tambah 3 QB kuadrat tambah QA QB. Gitu ya. Nah, mencapai maksimum tadi diturunkan pertama kali, diturunkan sekali, maka dia ditemukan angkanya adalah disamakan dengan 0. Sehingga dapat sebuah persamaan di sini. 7 min 2 A, QA min QB sama 0. Kemudian juga turunan parsial yang terhadap QB, maka dapat dia persamaan yang lain. Nah, kedua persamaan ini kemudian ya, dibuat substitusi ataupun dibuat eliminasi ya. Kita pilih yang eliminasi di sini sehingga yang QA-nya saya kalikan 2, QA jadi 2 QA, 6 QB jadi 12 QB, 20 jadi 40. Kemudian kita kurangkan dapat min 11 QB sama dengan min 33 sehingga QB-nya dapat 3. Nah, kemudian disubstitusi diperoleh QA-nya adalah 2. Nah, sebetulnya kalau ini pangkatnya 2, kita sudah bisa pastikan bahwa ini adalah titik maksimum. Tapi masih mungkin bahwa rumusnya ternyata titik minimum, itu juga harus diperhatikan. Maka untuk itu perlu dikonfirmasi. Turunan keduanya itu berarti yang tadi ini 7 min 2 QA min QB di
turunkan terhadap QA. Dapat ya akhirnya minus 2. Minus 2 dari mana ini? Karena yang 7 diturunkan 0, yang QB juga diturunkan secara parsial akan mendapatkan nilai 0. Ya. Kemudian yang turunan parsial yang keduanya terhadap QB. Ini salah, ini harusnya QB. Ini harusnya QB. Sehingga dia adalah didapat ini. Ini adalah min 6 QB. Ini min 6. Ya. Nah, selanjutnya dari sini kita sudah bisa pastikan bahwa ini adalah titik maksimum. Ya. Nah, tinggallah dimasukkan ke dalam persamaan. Masukkan, dapat ini, ya. Maka dapatlah dia 37 adalah keuntungan maksimum. Nah, saya kira itu untuk segmen yang ketiga, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya gabungan. Yang selanjutnya, halaman berikutnya adalah quiz. Ini silakan nanti dilihat di bukunya. Ada 3 quiz, silakan nanti dijawab. Ya. Oke. Yang terakhir adalah ya referensi. Jadi ini quiznya, silakan kalau ada yang mau dicatat. Nah, demikian materi M08. Ini bagian ketiga dari 3 segmen atau segmen ketiga dari 3 segmen. Demikian, semoga ini dapat membantu pembelajaran lebih baik.